وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصلحنا وأحصينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. الحمد لله. Bapak-bapak jemaah salat maghrib isya salat jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah kesempatan kesehatan kepada kita sehingga bisa bermunajat iltiqa bersama-sama di dalam satu majlis untuk bisa mengkaji daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, setelah Ramadan dan Idul Fitri dan kita berada masih di bulan Syawal, maka tidak terlambat mengucapkan minal a'idin wal fa'idin kullu 'amin wa antum bi khair. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan dan begitu juga dengan setelah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang tentunya harapan kita maksimal dan bisa menata kembali daripada ruang-ruang kosong di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa baru kemarin Ramadan awal lalu akhir Ramadan sudah masuk ke dalam bulan Syawal dan saat sekarang ini di akhir bulan Syawal. Tentunya ini menjadi kembali refleksi ingatan kita bahwa begitu cepatnya waktu dan begitu cepatnya daripada setiap aktivitas kita, baik itu berhubungan dengan manusia makhluk Allah dan begitu juga dengan ibadah yang berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas Syawal ya, maka kita akan menghadapi bulan Zulqa'dah lalu masuk bulan Zulhijjah. Artinya ini akan menjadi sebuah rangkaian ibadah yang terus-menerus, dan Allah menginginkan ya bahwa dari setiap waktu yang terlewat lalu setiap detik, menit, jamnya itu memiliki makna di dalam kehidupan keseharian kita. Karena di dalam kita menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan suatu produktivitas atau dibutuhkan keistiqomahan di dalam beribadah. Maka setiap waktu yang kita lewati, kalau menghitung sudah berapa Idul Fitri, sudah berapa hari raya Kurban yang terlewat di dalam kehidupan kita, maka akan terbesit di dalam ingatan kita sudah seberapa maksimal dalam beribadah, sudah berapa banyak daripada amalan-amalan yang tentunya kita yakini akan diistijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan Asyhurus Syawal yang mana bulan ya setelah Ramadan, yang tentunya para ulama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan Syawal." Barang siapa orang yang berpuasa ya, yakni di bulan Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian puasa itu diikuti ya sittan Syawal, yakni 6 hari
ya di bulan Syawal. Ya, ini barang siapa kata redaksi hadisnya ini berpuasa penuh di bulan Ramadan. Lalu berikutnya dia mengikuti puasanya 6 hari di bulan Syawal. Karena maka Rasul mengatakan kasihan ya, orang tersebut seolah-olah berpuasa setahun penuh. Ya, jadi tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan ya 30 hari full ya, lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa 1 tahun penuh ya. Nah, nanti redaksi hadis ini karena mengatakan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan secara total ya, lalu akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak menyelesaikan puasanya, entah itu mungkin karena dia sakit, atau ibu-ibu lagi melahirkan, atau menyusui, atau lagi haid ya, ya sebagian dapat puasa atau sebagian bolong. Apakah termasuk dia di dalam hadis ini ya, tatkala dia berpuasa di bulan Syawal 6 hari diganjari sebagai puasa 1 tahun penuh? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Karena redaksi hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim ini adalah hadis riwayat Muslim ini adalah mengatakan bahwa shoma Ramadan tsumma atba'ah ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia melanjutkan puasanya 6 hari di bulan Syawal. Ada perbedaan juga yang mengatakan haruskah puasanya itu setelah Idul Fitri atau Ramadan itu langsung, ataukah boleh dalam setiap pekannya itu dia berpuasa 2 hari, ataukah konteksnya boleh terpisah, baik itu di awal, mengakhiri dan seterusnya. Lalu bagaimana kondisi puasa seseorang yang seandainya dia misalnya ibu-ibu yang haid, yang lagi melahirkan, menyusui, atau bapak-bapak yang di perjalanan atau sakit tiba-tiba ya puasanya itu ada yang bolong. Ketemu Syawal, lebih utama dia mengqadha atau dia melaksanakan puasa Syawal, atau dua-duanya seperti itu. Ya, apakah dia termasuk dalam puasa? Ada hartanya termasuk di dalam keutamaannya, di dalam mendapatkan ganjaran puasa seperti 1 tahun. Kenapa dikatakan ganjaran 1 tahun penuh? Kalau secara matematis para ulama memberikan pendapat seperti ini ya, karena Ramadan itu berapa hari? Kalau secara umum kita berpuasa 30, secara umum kita ambil 30 hari. Lalu diikuti puasa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW atba'ahu sittah ya, tsumma atba'ahu sittah min Syawal. Kemudian dia mengikuti puasanya itu 6 hari di bulan Syawal. Berarti 30 ditambah 6 berapa? 36. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Maka di dalam hadis yang lain disampaikan ya, likulil amal, atau satu ganjaran pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Nah, sehingga 36 dikali 10 ya, itu yang dikatakan oleh para ulama, dan ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Kenapa dikatakan dia keutamaannya seperti puasa 1 tahun penuh? Karena 1 harinya itu diganjari 10 kali lipat pahala. Barang siapa orang yang menyelesaikan puasanya 30 hari di bulan Ramadan dan mengikutinya 6 hari setelah Ramadan. Pertanyaannya sekarang, gimana kalau orang yang sempat tidak menyelesaikan puasa 30 hari penuh? Entah itu karena sakit, perjalanan, haid, ibu-ibunya nifas, atau yang lain dan seterusnya. Dan ini perlu kita membahas di awal pertemuan kita, dan mudah-mudahan ini sebagai awal yang baik supaya kita bisa sebagaimana mengkontinukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah amalan yang senantiasa bisa kita kondisikan. Dan akan ada nanti sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak mesti puasa Syawal itu dikerjakan di bulan Syawal. Boleh nggak di bulan lain? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi
Tapi ini lebih banyak konteksnya pendapat ini lebih lemah atau yang dipegang bagaimana pendapat jumhur ulama. Baik, Bapak-bapak dan Allah Subhanahu wa taala, ini kita langsung gas polanya ini ya. Jadi karena kemarin sudah alami halal kan? Kemarin ya? Alhamdulillah ya. Ya, mohon maaf saya tidak bisa ikut karena penerbangan pesawatnya baru jam 12 sampai sini asar ya. Jadi di hari Ahad, jadi tidak bisa mengikuti usaha halalnya dari subuh sama DKM undangannya. Disalamkan saja sama jemaah karena kemarin 10 hari di Lombok ya, 7 hari mengisi pelatihan Al-Quran, guru-guru Quran dan guru-guru Quran yang ada di lembaga dan sekolahan yang ada di Mataram. Ya, sisanya silaturahim itu nggak sempat waktunya. Jadi karena pulang sore, pulang zuhur, kadang pulang maghrib. Ya, jadi waktunya juga tidak terlalu banyak. Baik, kalau Allah Subhanahu wa taala mungkin menjadi sebuah motivasi kita sebelum saya melanjutkan hal ini ya, jadi pun begitu dengan teman-teman kita baik itu guru lembaga Quran ataupun guru yang ada di sebagian STID ya, yang khususnya yang ada di di Lombok sana ya, mereka sebenarnya hafalan sudah bagus ya, bacaan bagus, hafalan juga yang sudah selesai dan seterusnya, tapi tetap minta upgrade bacaan untuk di pengontrolan bacaan supaya tidak terjadi kesalahan karena mungkin dari latihan dan seterusnya itu ada sedikit perbedaan dan itu bisa merubah bacaan. Nah, memang pentingnya seperti itu untuk belajar Quran. Makanya di sini juga sama dengan kita ya, setelah misalnya kajian di Ahad ada upgrade bacaan, pun begitu juga dengan imam baik itu masjid ataupun mushola. Jadi kalau tidak melatih, tidak mengupgrade bacaan, yang memperbaharui bacaannya atau diperdengarkan kembali, ya itu bisa bahaya. Ya. Jadi walaupun surah yang sudah dihafal di luar kepala itu bisa salah, bisa keliru. Ya. Karena memang konteksnya sebagaimana sudah kita bahas tentang bagaimana adab seorang imam dan seorang makmum yang boleh menegur imam yang salah dan seterusnya. Ya, walaupun hafalannya kuat, ya, kalau yang menegur itu misalnya yang berhak sebenarnya di belakang imam itu ya, 1, 2, 3 orang, ya, yang menegurnya yang paling nomor 5, nomor 3, ikut lagi bapak-bapak sebelah sini 4 orang, 10 orang menegur, bingung juga mana ya yang gitu. Nah, itu pentingnya kita duduk sebentar mendengarkan kajian seperti apa sebenarnya yang seharusnya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hadis ini dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa orang yang berpuasa Ramadan penuh ya 30 atau 29 hari, thumma atba'ahu sittah min Syawwal kana qasiyam dahr, bagaimana dia melanjutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan ganjaran seolah-olah atau seperti berpuasa satu tahun penuh. Para ulama hal ini sebagaimana kita di dalam mukadimah tadi berbeda pendapat. Di mana letak perbedaannya? Ya, imam yang mengatakan Ramadan, som Ramadan tsumma atba. Ya, mereka berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh dan kemudian mengikuti puasanya di bulan Syawal. Apa hukumnya? Ya, puasa di bulan Syawal ini ada 2 pendapat. Yang pertama pendapat mengatakan bahwa mazhabnya Imam Syafi'i sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah fihi dalalah as-sarihah fihi dalalah as-sarihah, di dalamnya atau hukum mempelai berpuasa di bulan Syawal 6 hari itu ada dalil yang sahih, ada dalil yang jelas. Di madhab Syafi'i, di dalam madhab Syafi'i wa Ahmad wa Dawud wa muwaqifihim, maka di dalam madhab Imam Syafi'i, begitu juga dengan Imam Ahmad, begitu juga dengan Imam Abu Dawud, dan pendapat daripada mereka mensepakati tentang
ya astahbab. Ya, jadi di sana dikatakan bahwa puasa 6 hari itu mustahab, ya, kesunahannya atau dicintai atau disukai, ya. Shaum hadza sittan qala Malik wa Abu Hanifah yaqrabu dzalik. Adapun Imam ya Abu Hanifah dengan Imam Malik, ya, di mazhabnya Abu Hanifah, ya, Hanafiyah berarti, lalu mazhabnya Imam Malik atau Malikiyah itu mengatakan hukumnya makruh, ya. Jadi Syafi'iyah itu mengatakan adalah mustahab, atau dikatakan di sana fi istihbab atau fi istahabba. Istihbab itu sangat disukai atau sunnah. Akan tetapi Imam Malik dengan Imam Hanafi mengatakan dia makruh. Maka menurut Imam Abu Hanifah, ya, puasa 6 hari Syawal itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ini menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Baik berturut-turut, ya, langsung berturut-turut 6 hari, atau tidak berturut-turut, ya. Akan tetapi muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf, mengatakan makruh jika berturut-turut. Ya, makruh hukumnya jika berturut-turut. Ya, jika dipisah tidak apa-apa, tidak makruh. Tapi mayoritas ulama Hanafiyah yang mutaakhirin. Nah, jadi dari zamannya Imam Abu Hanifah ada muridnya namanya Abu Yusuf, ya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan dua-duanya mau berturut-turut, mau dia terpisah, hukumnya makruh. Tapi murid beliau mengatakan itu kalau nggak berturut-turut hukumnya tidak apa-apa, boleh, nggak makruh. Tapi mutaakhirin, ya, setelah beliau meninggal Imam Abu Hanifah ada murid-muridnya akhir, ya, yang terakhir itu mengatakan, ya, ternyata berbeda pendapat dengan gurunya, ya, mengatakan tidak makruh, ya, boleh, atau bahkan mengatakan dia sunnah. Nah, di sini nanti kita melihat bagaimana letaknya daripada hadis yang disampaikan Ayyub al-Ansari tadi dari hadis riwayat Imam Muslim tadi. Nah, ini yang penting kita lihat di dalam bagaimana para ulama, ya, tatkala ada perbedaan pendapat itu sangat-sangat, ya, mengedepankan kebersamaan, mengedepankan daripada persaudaraan. Ada perselisihan, ada perbedaan, akan tetapi menjadikan dia rahmat. Maka mayoritas ulama Hanafi mengatakan yang mutaakhir, generasi akhir mereka, ya, puasa 6 hari itu tidak apa-apa. Namun menurut pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, ya, adalah hukumnya sunnah. Zahaba jumhur fuqaha. Nah, ini dituliskan di dalam al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah. Mawsu'ah fikih ini kitab syarah fikih, ya. Kalau kita di sini kan fikih sunnah. Nah, kalau Mawsu'ah fikih ini kalau tidak salah itu 45 jilid, ya. 45 jilid dari sini sampai sana itu bukunya. Jadi pembahasan tentang sawal itu dibahas harus tuntas, tentang tahabu saja sedikit dan seterusnya, ya. Dan ini bisa dijadikan sebagai memang mawajib sebagai pegangan. Dalam masalah fikih ada jumhur fuqaha, ya, mayoritas fuqaha baik itu al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabalah wa mutaakhkhar al-Hanafiyah ila annahu yusannu shaum 6 ayyam min Syawal ba'da shaum Ramadan. Adapun pendapat mayoritas fuqaha, kalau dikatakan fuqaha berarti ahli fikih. Dari siapa mereka? Al-Malikiyah, mazhab Maliki, wa Syafi'iyah, itu juga dengan dalam mazhab Syafi'i, wal Hanabilah, itu juga dalam mazhab Imam Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hanbal, ya, atau Hanbali. Wa ta'akhirul Hanafi, yang juga pendapat dari imam-imam atau murid-murid dari Imam Hanafi yang tadinya memakruhkan, yang mutakhir, yang generasi terakhir. Beliau mengatakan ila annahu yusannu shaum 6. Mereka mengatakan berpendapat semuanya hukum puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu adalah yusannu, disunnahkan, ya,
min Syawal ba'da shaum Ramadan. Dijelaskan tadi, yakni bulan Syawal itu setelah bulan Ramadan. Lalu apa alasan daripada pihak yang memakruhkan, yakni di mazhab Hanafi, tentang puasa Syawal tersebut? Menurut daripada Imam Ibnu Abdul Bar, mengatakan bisa jadi hadis ini belum sampai kepada pihak yang memakruhkan seperti Imam Malik dan Imam Hanafi. Hadis yang mana? Hadis yang mengatakan dari di awal, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan Syawal kana kasiyam dahar. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama halnya nilai puasanya itu 1 tahun penuh. Itu belum nyampe ke Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, makanya beliau memakruhkan puasa tersebut karena belum pernah melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang faqih, orang-orang yang taat kepada Allah itu melakukan hal tersebut. Nah ternyata hal ini disampaikan oleh Imam Ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa mungkin hadis ini belum sampai di zamannya atau belum didengar dan dibaca oleh Imam Malik dan Imam Hanafi, atau mazhab Hanafi. Maka di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam istilqah wa dzakara Malikun bi siyam sittati ayyam ba'da al-fitri annahu lam yara ahadun min ahli al-ilmi wal fiqhi bi sawmiha. Nah jelas Imam Malik mengatakan di dalam sebuah qaul beliau mengatakan menyebutkan tentang puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, yakni di bulan Syawal itu, setelah Idul Fitri, annahu lam yara, bahwa beliau belum pernah melihat ahadan satupun orang min ahli ilmi, yakni dari ahlul ilmu yang soleh yang taat, wal fiqh, begitu juga dengan ahlul fikih, yasumuha, atau berpuasa di bulan tersebut. Berarti sudah jelas di sini. Jadi hadis itu belum sampai kepada di zamannya Imam Malik. Lalu berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih jelas nanti bisa membedakan alasan lain daripada kekhawatiran Imam Malik, begitu juga dengan Imam Hanafi, takutnya orang awam seperti kita ini yang nggak ngerti, nggak paham, menganggap puasa 6 hari di bulan Syawal itu masih satu kesatuan dengan puasa Ramadan. Kalau dia menganggap itu satu kesatuan, maka hukumnya tidak boleh. Nah di sini letaknya. Maka di sini orang awam atau orang yang jahil, orang yang nggak ngaji atau orang yang belum paham tentang hal ini, khawatirnya ini kita disuruh puasa 6 hari setelah Ramadan. Jangan-jangan masih satu kesatuan dengan Ramadan, maka harus kita puasa karena hukumnya dapat pahala 1 tahun. Nah ini yang keliru kekhawatirannya. Maka di sini disebutkan di dalam kitab Wahid Al-Jalil karya Imam Al-Hafal Al-Maliki. Berarti kalau mengatakan Hafal Al-Maliki di belakangnya berarti dia bermadhab Malikiyah. Kalau Asy-Syafi'i berarti bermadhab Syafi'i. Maka dia mengatakan Qala Al-Maliku, dia mengatakan Imam Malik rahimahullah memakruhkan. Qala Al-Malik, Imam Malik memakruhkan, kata muridnya yang bernama Imam Al-Hafal Al-Maliki bermadhab Malikiyah rahimahullah. Imam Malik memakruhkan daripada dzalika maqafatan anna yalhaqqa bi Ramadan ma laysa minhu min ahli al-jahalah wal jafaa'i. Beliau mengatakan Imam Malik memakruhkan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan di bulan Syawal tersebut, karena bukan berasal darinya yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dan ekstrim, takutnya menyamakannya. Lalu disebut wa annar rajuli bi khassatin nafsihi fala yaqrahu lahu siyamuha. Dan adapun orang yang mengkhususkan dirinya berpuasa, dibedakan, mengkhususkan dirinya secara pribadi sendiri untuk berpuasa, maka puasa tersebut tidak dimakruhkan. Maka penjelasan yang pertama mengatakan makruh itu ditakutkan hal tersebut merupakan memasukkan kepada Ramadan
ekstrim dalam berpuasa, itu dikhawatirkan, maka dia mampu. Tapi kalau ada orang yang berpuasa rajul dan ada seorang laki-laki dia khossah, dia mengkhususkan dirinya, ya, dia tahu Ramadan beda, Syawal itu beda, li nafsihi fa yaqulu lahu siyam. Ini pendapat daripada mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Maliki. Adapun orang yang mengkhususkan daripada puasanya, dia bisa membedakan mana Ramadan, mana puasa sunnah Syawal, maka itu tidak dimakruhkan. Ya, maka yang berikutnya, alasan daripada Imam Hanafi, ya, hampir mirip-mirip dengan alasan daripada Imam Malik. Ya, memakruhkannya bagi yang menganggap itu satu kesatuan dengan bulan Ramadan, masih ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Tapi tatkala tidak ada kaitannya, dia mengkhususkan pada dirinya berpuasa Syawal, maka itu tidak apa-apa. Semua alasan ini atas disahkan oleh Imam As-Sa'an, yang di dalam Imam As-Sa'an di dalam qaul daripada Imam As-San'ani rahimahullah. Beliau mengatakan wal jawab annahu ba'da thabut an-nass bidzalika wa li hadha al-ta'diyat wa amma ahsanu ma qala Ibnu Abdul Bar innahu lam yablugh malika min hadha al-hadith yani hadith al-Muslim. Maka Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan dan menjawab dan menyangka daripada pendapat Imam Malik dengan Hanafi tentang bagaimana bahwa ternyata di zamannya Imam Malik hadis itu belum sampai kepada beliau, dari hadis tentang yang menerangkan tentang bagaimana keutamaan bulan puasa 6 hari di bulan Syawal. Lalu berikutnya, kepada siapa puasa ini disunahkan? Puasa 6 hari Syawal itu siapa saja yang boleh melakukannya dan hukumnya bisa dikatakan sunnah dan mendapatkan ganjaran. Itu dituliskan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah wa Madhhab Syafi'iyah. Adapun di dalam madhhab Syafi'i, istihbabu shaumiha, disunnahkan disenengin orang yang berpuasa itu tatkala dia berpuasa di bulan Syawal, likulli ahadin, bagi siapa saja orang yang melaksanakannya, sawa'un ashama Ramadhan amala, baik dia berpuasa di bulan Ramadan secara penuh ataupun tidak secara penuh. Ya, itu kata mazhab Syafi'i. Selanjutnya, wa indal Hanabilah, adapun pendapat Imam Hanabilah atau mazhab Hanabilah Hanbali, la yustahabbu siyamuha, tidak disunahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, illa liman shoma Ramadhan, kecuali bagi orang yang berpuasa Ramadan secara penuh. Berarti kalau haid, dia nifas atau Ramadan, terus misalnya bapak-bapak ternyata sakit 2 hari itu sudah puasa, maka tidak disunahkan dia berpuasa di bulan Syawal. Ya, ini menurut Imam Hanbali atau Hanabilah. Kedua pendapat ini bisa dikompromikan. Nah, di dalam ini itu ada dikompromikan, dilihat ya, maka permasalahannya mana letaknya dan ambil jalan tengah. Apa komprominya? Pendapat pada prinsipnya kesunahannya berlaku umum, sunnah dia berlaku umum, imma kepada orang yang berpuasa 30 hari penuh ataupun yang tidak penuh. Ya, maka di sini ada pengecualiannya. Tapi untuk mendapatkan keutamaannya bagi puasa setahun penuh hanyalah berlaku bagi orang yang sudah tuntas berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kesunahannya itu umum, yang dikompromikan. Kalau dari Imam Syafi'i itu semua yang berpuasa di bulan Ramadan, baik secara full ataupun tidak, dia mendapatkan fadilah kesunahannya itu 1 tahun penuh dapat pahalanya. Tapi kalau menurut mazhab Hanabilah Hanbali, ya, khusus bagi orang yang berpuasa penuh 30 hari di bulan Ramadan baru mendapatkan fadilah 1 tahun penuh. Berarti yang haid, yang lahiran, yang menyusui nggak puasa, dan bapak-bapak yang perjalanan kesempatan puasanya itu nggak mendapatkan fadilah pahala 1 tahun penuh. Nah, ini dikompromikan oleh ulama. Dua pendapat ini gimana komprominya? Secara umum dia hukumnya
sunnah, baik yang full berpuasa ataupun yang terhalang puasanya dan mengqadha. Akan tetapi di sini ada pengecualian. Keutamaan bagi berpuasa setahun itu hanyalah berlaku bagi orang yang berpuasa 30 hari penuh di bulan Ramadan, tidak ada satupun batal, lalu dia lanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini bisa kira-kira apa? Bisa ditangkap ya? Semoga bisa ditangkap ya. Karena ini agak sedikit rumit ya. Tapi tatkala kita sedikit melihat, inilah bagaimana perbedaan pendapat di dalam Islam, baik itu furu'iyah atau fiqhiyah, yang bisa dikompromikan dan seterusnya. Sama halnya nanti Bapak ketemu dengan bulan Zulhijjah, ya, akan berkompromi lagi dengan menyembelih. Katanya ada sapi nggak boleh dipatungan 7 orang, harus sendiri-sendiri kalau kita berkorban itu atas nama sendiri. Ada yang mendapat seperti itu. Tapi jumhur ulama mengatakan kesepakatan boleh 7 orang. Dan bahkan ada yang berpendapat ulama yang sahih juga pendapatnya boleh digabung bukan 7 orang tapi 10 orang sah. Nah, ini yang perlu kita juga mengkaji nanti dari pendapat siapa mana yang lebih mantap. Nah, tatkala kita sudah memilih yang lebih mantap, nah itu yang kita lakukan. Tapi boleh seperti itu, jangan kita menyalahkan teman kita yang mengambil pendapat yang lain, karena masih ada pendapat yang lain dan pendapat para ulama yang lain sesuai dengan dalil yang sahih, baik di dalam sunnah ataupun di dalam pendapat imam yang 4 ulama tersebut. Gitu ya. Nah, makanya kemarin tatkala kita mengkaji bagaimana takbiratul ihram, bagaimana tatkala rukuk, sujud dan seterusnya, ya, yang sudah kita bahas di dalam majelis ini, ya begitulah konteksnya di dalam kita beribadah. Supaya bagaimana? Jangan, mohon maaf ya, kita menganggap diri kita yang paling paling benar, paling soleh, paling taat, paling diterima, paling banyak ibadahnya, ya, paling diistijabah doanya dan seterusnya. Belum tentu ibadah doa kita bisa diistijabah. Mungkin teman saudara kita satu jemaah dan yang lain itu yang lebih terdengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Ya, kalau tadi Imam Syafi'i di mazhabnya mengatakan penuh berpuasa ataupun enggak dia berpuasa, dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, tetap dapatnya pahala ganjaran 1 tahun penuh asyam dahab. Lalu menurut Imam Hanabilah itu khusus adilah 1 tahun itu diperuntukkan bagi orang yang berpuasa penuh di bulan Ramadan, ya. Tetapi kalau tidak penuh seperti ini, pas haid atau sakit berpuasa maka tidak mendapatkan fadilah. Tapi keumuman sunnahnya mendapatkannya. Bagaimana caranya? Berpuasa 6 hari di bulan Syawal, haruskah berturut-turut? Haruskah dia misalnya boleh dia terpisah-pisah dan seterusnya? Maka di sini kita lihat pendapat para ulama dan hadis Rasulullah SAW. Ini puasa dilakukan baik secara berturut-turut ataupun tidak, itu boleh. Hanya saja para ulama ada perbedaan pendapat lagi, apakah dia berturut-turut atau boleh terpisah. Nah, kalau tadi hukumnya yang di perbedaan para ulama, apakah dia sunnah, apakah makruh. Nah, sekarang harus berturut-turut, apakah boleh terpisah-pisah? Ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengutamakan dilakukannya segera selesai Idul Fitri, ya. Misalnya selesai Idul Fitri, setelah Idul Fitri itu langsung melakukan atau berpuasa selama 6 hari, kecuali pada hari rayanya hukumnya haram, ya. 2 hari raya hukumnya haram berpuasa. Begitu juga dengan hari tasyrik, ya, 3 hari setelah Idul Adha itu hukumnya haram berpuasa dengan alasan apapun, ya. Maka di sini konteksnya bahwa bagaimana kita melihatnya perbedaan ini. Pertama, para ulama yang berpendapat bahwa yang lebih utama sebagai ulama mengutamakan yaitu segera setelah hari raya Idul Fitri. Adapun para ulama yang lain mengutamakannya atau mengatakannya boleh dengan tidak berturut-turut, ya, atau terpisah-pisah, ya. Ya, maka di sini ada
Ada 3 pendapat perbedaan pendapat ulama. Pertama ada yang mengatakan lebih utama berturut-turut, lalu berikutnya ada yang mengatakan itu boleh terpisah-pisah, lalu yang ketiga mengatakan tidak ada bedanya antara berturut-turut dengan terpisah. Imam At-Tirmidzi rahimahullah menceritakan wa akhbarul mubaraki an takuna sittata ayyam fi awal syahril muqaddam ruwiya an ibn al-Mubarak annahu qala inna as-sawma 6 ayyam min Syawwal mutafarriqan wa huwa jaizun. Imam At-Tirmidzi rahimahullah menceritakan Imam Ibnu al-Mubarak memilih berpuasa 6 hari itu di awal bulan. Jadi selesai Idul Fitri langsung beliau berpuasa. Dia dari Ibnu Mubarak bahwa dia berkata berpuasa 6 hari. Hari di bulan Syawal tersebut secara terpisah-pisah boleh juga. Tapi beliau lebih senang melakukannya langsung di awal bulan. Lalu pendapat yang lain, Syekh Said Sabiq. Syekh Sabiq pengarang daripada tiga sunnah ini yang kita pelajari setiap atau yang kita baca setiap malam. Indah Ahmad menurut pendapat Imam Ahmad, dia menukil pendapat Imam annaha tu'diyah mutatabi'atun wa ghairu mutatabi'ah. Menurut Imam Ahmad bahwa itu bisa dilakukan secara mutatabi', berturut-turut dan tidak berturut-turut juga, ya. Wa ghairu mutatabi'ah wala fadila li ahadihima, tidak ada fadilah di antara keduanya, baik yang berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Wa alal akhar indal Hanafiyah, adapun menurut Imam Hanafi wa Syafi'iyah, dan begitu juga dengan Imam Asy-Syafi'i, al-afdalu shawmuha mutatabi'ah. Maka menurut Imam Syafi'i dan Hanafi itu lebih afdal berturut-turut, jangan dipisah, ya. Nah di sini setelah hari raya itu langsung dilakukan puasa sunnah. Jadi kesimpulannya Imam Ahmad mengatakan bisa dilakukan secara berturut-turut dan juga tidak berturut-turut. Imam Ahmad. Lalu berikutnya tidak ada keutamaan satu atas yang lainnya kata beliau. Lalu berikutnya menurut Hanafiyah dengan Syafi'iyah, ya, itu mengatakan ada lebih utama secara berturut-turut setelah hari raya. Ya, jadi di sini ada dua perbedaan pendapat para ulama. Untuk pendapat Hanafiyah, ya, keterangannya berbeda dalam al-mawsu'ah. Kalau tadi Imam Hanafi kan satu sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, lebih utama dia berturut-turut. Sedangkan Imam Ahmad atau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa berturut-turut ataupun tidak berturut-turut sama saja, ya. Maka di dalam mawsu'ah ada perbedaan pendapat. Imam Hanafi beliau mengatakan wala nufarriqul hanabilah baina at-tatabu' wa at-tafarriq fil afdaliyah. Ya, maka di sini dikatakan di dalam mawsu'ah kalangan Hanabilah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak membedakan antara berturut-turut atau terpisah. Kalau tadi beliau mengatakan harus berturut-turut seperti Imam Syafi'i, tapi di sini beliau mengatakan tidak ada perbedaan antara berturut-turut ataupun dia terpisah. Tidak ada hal keutamaannya atau fadilah yang lebih utama, sama saja. Maka di sini wajib dari Hanafiyah tustahabbu sunnatun mutafarriqah kullu asbu'i yawman. Nah, ini ada beda dalam Imam Hanafi. Beliau mengatakan disunahkan 6 hari itu secara terpisah-pisah, setiap pekannya 2 hari. Ya, itu di pendapat daripada Imam Hanafi. Dan ada pun Imam An-Nawawi, karena kita ini ulama katanya, kita yang di Indonesia adalah Imam mazhabnya Imam Syafi'i katanya, tapi kebanyakan ambil yang gampangnya saja. Tatkala dia berat ambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Malik itu yang lainnya. Jadi intinya kita nyarinya yang gampang-gampang aja, gitu ya. Ya, jadi tatkala ada pendapat Imam Syafi'i yang cukup berat dalam pelaksanaannya, mundur nyarinya yang agak ringan dikit, ambillah pendapat dari Imam selain Imam Syafi'i. Ya, qala ashabana. Nah, ini bahasa Imam Nawawi. Berkata sahabat kami dari
mengatakan, maka berkata teman-teman kami dari golongan mazhab Syafi'iyah, yang lebih utama adalah berpuasa 6 hari ya secara berturut-turut ya atau beruntun setelah hari raya Idul Fitri. Maka beliau mengatakan seandainya terpisah-pisah ya kalau seandainya terpisah-pisah atau mengerjakannya berselang-selang awal ini Syawal wa ila akhirah, baik itu mengerjakan di awal Syawal atau mengerjakannya di akhir Syawal. Misalkan kita di awal Syawal takutnya silaturahim nih ya, menghormati daripada ya kita menghormati sudah kalau menjelang makanan ya, bahkan ada dalam hadis dikatakan tatkala kita berpuasa sunnah sudah disediakan makanan oleh tuan rumah dan segala macamnya, maka wajib hukumnya kita membatalkan puasa sunnah tersebut untuk menghormati tuan rumah yang menghidangkan. Maka nanti di dalam pembahasan kita ini kita pernah mungkin kita singgung di dalam fikih sunnah ini ya, bagaimana hukumnya atau makrufkah hukumnya seseorang hal-hal yang membatalkan sholat, menurunkan sholat, tentang yang sudah misalnya makanan sudah dihidangkan ya, jadi makanan sudah dihidangkan ternyata azan sudah dikumandangkan atau waktu sudah masuk ya. Begitu juga dengan menutup mulut dan menurunkan kain ke bawah. Begitu juga dengan bab menahan kencing, menahan kentut ya, atau menahan hajat-hajat yang lainnya di dalam kita beribadah. Sampai sedetil itu diatur di dalam pesta. Nah ini penting yang memang kita harus sedikit-sedikit tahu. Maka di sini jamaah Subhanahu wa taala seandainya dikatakan di dalam mazhab Syafi'i ya, menurut teman-teman kami mengatakan yang lebih utama adalah berpuasa 6 hari secara berturut-turut setelah hari raya Idul Fitri. Seandainya terpisah atau diakhirkan di awal Syawal atau di akhir Syawal, inna awal ya Syawal ila akhirih wa hasalat fadilatul mutabi'atu li'annahu yasaddaqu anhu. Maka dikatakan di dalam mazhab Syafi'i ya, atau para muridnya Imam Syafi'i yang mengatakan tetap mendapatkan keutamaan mengikuti sebab dia telah membenarkan sesuai dengan mengikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi keutamaan daripada setahun puasa itu, pahala itu, baik dia berpuasa di awal ataupun di akhir itu dapat, ya, itu dapat keutamaannya. Maka di sini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala ya, ada keutamaan-keutamaan di puasa Syawal ini. Insyaallah nanti di balik Isya ini kita tekankan kembali, dan sayangnya tinggal menghitung hari saja Syawal sudah mau selesai, mau puasa besok sudah telat, sudah tinggal 4-5 hari ya. Tinggal bagaimana memanjangkan doa dan begitu juga memberikan mengetuk daripada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan pada bulan Ramadan dan bisa bulan Syawal. Tapi ada memang nanti beberapa pendapat kesempatan yang lain kita bisa bahas ya, apakah puasa Syawal itu bisa dikerjakan di luar bulan Syawal ya. Nah, pendapat siapa saja itu insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya bisa kita bahas insyaallah. Maka keutamaan puasa 6 hari Syawal, dan begitu juga dengan bagaimana qadha dulu didahulukan tatkala Ramadan itu bisa berhalangan ataukah 6 hari Syawal. Nah, bagaimana konsekuensinya nanti di dalam puasa qadhanya, bolehkah ya? Terus bagaimana dengan fadilahnya? Lalu begitu juga dengan menunda saum 6 hari Syawal karena masih keliling kunjungan ke famili atau bersilaturahim, sebagaimana yang tadi kita sebutkan fadilahnya seperti apa. Insyaallah nanti di pada Isya kita lanjutkan. Kita ada pertanyaan? Apa? Bisa dulu ya? Bisa dulu ya? Kalau memang ada silakan disimpan. Kalau memang nanti jawabannya panjang ya. Tapi kalau ringan-ringan ya aman. Insyaallah. Baik, Bapak Subhanahu wa taala, kita cukupkan insyaallah di pada Isya. Saya melanjutkan daripada kajian daripada sunnah dan itu juga dengan tema kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kemapanan, dan ketambahan ilmu yang barakah. Ya Rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi.
bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Baik, berhubungan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sedikit melanjutkan dari pembahasan kita tadi tentang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, begitu juga dengan para ulama yang empat mazhab, tentang bagaimana perbedaan pendapat tentang hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Bersama Ramadan thumma atba'ahu sittah." Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan thumma atba'ahu, kemudian dia mengikuti sittah Syawal, lalu mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, hana kasiyam tahun, ya, maka seakan dia berpuasa setahun. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hukumnya, ya. Lalu berikutnya tentang bagaimana cara pelaksanaannya, itu masing-masing mempunyai atau terjadi perbedaan pendapat para ulama madhab. Maka di sini kita melihat mayoritas daripada ulama yang mengatakan bahwa berpuasa secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut sama memiliki fadilah, yakni mendapatkan fadilah seperti berpuasa 1 tahun penuh. Akan tetapi di sini kembali lagi kita melihat daripada sisi yang apa yang disampaikan oleh para ulama, baik daripada kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah ataupun Hanafiyah, tentang bagaimana keutamaan, bagaimana cara melaksanakannya, lalu bagaimana keutamaan daripada saum Syawal ini. Maka di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis yang terakhir tadi kita terpendapat daripada yang tadi kita sampaikan, bahwa ini pentingnya kita duduk untuk bisa sebentar membiasakan diri, begitu juga membiasakan mengenal baik itu pendapat ataupun mana yang bisa kita gunakan atau yang memantapkan hati kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tentang cara bermuamalah, tentang beribadah, dan begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka tadi terakhir kita menyampaikan bahwa pendapat Imam An-Nawawi yang mengatakan qala ashabana wal afdal wa nasama sunnata mutawaliyah ila yaum al-fitr fa inna qaraha aw akharaha an awal syahr Syawal ila awakhir. Maka berkata daripada sebagian besar daripada sahabat-sahabat kami, kata Imam An-Nawawi, dari golongan mazhab Syafi'iyah, yang kelebihan utama atau keutamaan adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, yakni secara berturut-turut setelah hari raya. Seandainya dipisahkan atau diakhirkan di awal Syawal ataupun di akhirnya, maka tetap mendapatkan keutamaan karena mengikuti, sebab dia telah membenarkan sesuatu dengan mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kesimpulannya, mau di awal mau di akhir silakan, jangan sampai memberatkan. Maka di sini kembali lagi, apa keutamaan daripada puasa Syawal ini? Maka sesuai dengan tertera dalam nas hadis yang paling atas kita bahas tadi, karena khasiyatun tahar, yakni keutamaannya atau fadilahnya atau jasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yakni seakan-akan dia berpuasa setahun penuh.
Ya, sebagaimana penjelasannya bulan Ramadan ada 30 hari, kita ambil umumnya saja. Puasa Syawal itu 6 hari. 30 ditambah dengan 6, 36 hari. Maka dari masing-masing kebaikan itu senilai dengan 10 kali lipat kebaikan. Jadi 36 dikali 10 jadi 360 hari. 1 tahun 360 hari. Karena itu langsung akan dia berpuasa setahun penuh. Ya, karena dari urutan 30 hari Ramadan diikuti 6 hari dan dikalikan 10 kali lipat kebaikan dalam setiap puasanya. Maka di sini berkata daripada Syekh Abdullah Al-Musid Al-Abdad Al-Badr rahimahullah taala, "Li'anna Ramadan bi 30 yawman." Ini sebagaimana yang dijelaskan di atas kita sampaikan tadi. Ya, ini redaksi Arabnya. Ya, li'anna Ramadan. Syekh Abdullah Musid Al-Abdad Al-Badr rahimahullah mengatakan li'anna Ramadan bi 30 yawman. Adapun bulan Ramadan itu jumlahnya bilangannya 30 hari. Fa yakunu al-majmu' ma'a syawal 36 yawman. Dan seandainya itu digabungkan dengan puasa bulan Syawal yang 6 hari, maka jumlahnya adalah 36, ya 36 al-yawman hari. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Fa idza shama Ramadan, apabila seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, wasittan Syawal, lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal berpuasa, wasama 3 ayyam, lalu berikutnya dia berpuasa 3 hari, ya 3 hari setiap min kulli syahr, di setiap bulannya dia 3 hari berpuasa di ya ayyamul bid. Maksudnya di sini yakunu bidzalika ka'annahu shama dhahri marratain. Maka seseorang tersebut yang melakukan puasa pertama Ramadan 30 hari, lalu mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, lalu berikutnya dia berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu ayyamul bid, ya 3 hari di setiap pertengahan bulan. Maka di sini dikatakan bidzalika ka'annahu shama dhahri marratain. Dia seolah-olah seperti puasa setahun penuh 2 kali lipatnya. Ya, setahun penuh 2 kali lipat. Insyaallah ini jadi menjadi sebuah motivasi untuk bisa kesempatan kita mendapatkan fadilah bulan Syawal ini. Lalu yang sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau seandainya ibu-ibu haid, lalu berikutnya nifas, ya, lalu berikutnya misalnya menyusui, tidak bisa puasa atau tidak pernah full puasanya, atau bapak-bapak sakit misalnya beberapa hari tidak berpuasa di Ramadan, lalu kemudian ketemu dengan Syawal. Nah, ini sering dilakukan daripada nanti nunda-nunda puasanya dekat-dekat dengan Ramadan baru nanti puasa pokok, lebih baik di awal saja supaya lebih ringan, sekalian puasa Syawal. Nah, ini mana didahulukan? Karena tadi di dalam fadilahnya mazhab Syafi'iyah mengatakan lebih utama itu di awal, setelah Idul Fitri langsung ya jos 6 hari bulan puasa bulan Syawal, maka itu lebih utama. Nah, ini yang mendapatkan keutamaan puasa yang dikatakan setahun. Lalu bagaimana mana yang lebih didahulukan? Nah, di sini disampaikan ya bahwa supaya kita bisa mengambil daripada mendapatkan fadilahnya, lalu berikutnya bagaimana pendapat para ulama tentang hal ini. Yang pertama, ya, lebih diutamakan mengqadha dulu daripada puasa yang kita tertinggal, baik itu sakitkah, haidkah, nifaskah, atau halangan lainnya yang secara syara boleh atau membolehkan kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, atau dalam kondisi perjalanan musafir dan lain-lain, ya, maka dia lebih diutamakan untuk mengqadha dulu, barulah dia berpuasa 6 hari, ya, agar dia mendapatkan keutamaan seperti puasa setahun penuh. Walau boleh, ya, boleh saja menunda daripada mengqadha sampai berjumpa dengan bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan.
Maksudnya di sini aja lah pokoknya toh ini masih 11 bulan lagi sampai ketemu dengan bulan Sya'ban baru dia mengkokoknya. Kemarin mungkin bapak-bapak masih ingat kajian kita sebelum Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha itu mengumpulkan semua puasa yang dia tertinggal baik haidnya, mengkokoknya dan segala macam dan seterusnya itu di bulan Sya'ban karena keutamaan bulan Sya'ban itu luar biasa. Nah, di sini boleh-boleh saja ya, akan tetapi selanjutnya bagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Di dalam hadis ya yang dikatakan oleh Al-Albani, "Tawahadathu liman yasumuha bisyawal." Sawa'un akana asiyam fi awwaliha aw fi wasatiha amma thumma atba'u sittan min syawwali wa bana 'ala dhalika fa inna taqulu min siyam sittah ayyamin min syawwal. Maka di sini dikatakan ada puasa sunnah ya yang menyusul puasa Ramadan ya, maksudnya ini setelah bulan Ramadan yaitu puasa 6 hari bulan Syawal ya. Maka seperti 6 hari bulan Syawal itu tidaklah membawa manfaat bagi dirinya sampai dia menyempurnakan semua puasa Ramadannya. Maka di sini dikatakan ya liman yasumuha fi Syawal sawa'an kana yasumuha fi awwaliha fi sittatin fi wasatihi amman thumma atba'u sittan min Syawal. Maka tatkala seseorang dia mendahulukan ya puasa daripada Syawal yang ketimbang mengqadahnya, maka dia tidak mendapatkan fadilah bulan Syawal. Ya, ini pendapat daripada Fatawa Al-Alad di dalam konteks bagaimana kita mendapatkan fadilah Syawal. Maksudnya di sini tatkala seseorang itu tidak sempurna mengerjakan Ramadan, baik itu karena dia tidak puasa 2 hari karena sakit, karena haid, karena perjalanan jaga puasa, itu kan tak sempurna 30 hari penuh. Ya, jadi ada yang bolong. Maka tatkala dia ada yang bolong ini, sebagaimana pendapat daripada mazhab Hanabilah tadi, yang dikhususkan fadilah puasa Syawal itu bagi orang yang penuh puasanya 30 hari di bulan Ramadan. Ya, kalau dia tak penuh puasanya atau ada yang cacat, entah itu dia nifas, haid atau sakit, misalnya bolong, terus dia harus mengqadha, maka tidak ada fadilah yang dia dapat 1 tahun penuh itu. Itu pendapat Hanabilah dengan Imam Hanafi tadi. Lalu berikutnya di Syafi'i berbeda. Mau dia bolong di Ramadan 30 hari misalnya karena sakit dan harus mengqadha, atau dia nifas atau haid, tidak ada masalah, tetap mendapatkan fadilah 1 tahun penuh tatkala dia menjalankan puasa 6 hari. Maka di sini dikatakan diperjelas lagi. Maka di sini mendapatkan hasil puasa 6 hari Syawal itu sampai dia melakukan puasa Ramadan semuanya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan, yang qabla an yaqda ma alaihi siyam Ramadan fa innahu la yanalu thawabiha. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa Syawal 6 hari, telah diketahui bahwa siapa saja yang masih memiliki kewajiban qadha, ya, sebabnya dia misalnya meninggalkan puasa di Ramadan, ya, tidaklah dikatakan bahwa dia telah berpuasa Ramadan. Seandainya ada orang yang manusia berhutang puasanya 10 hari, ya, hari itu lalu ketika sampai waktunya hari raya disyariatkan untuk berpuasa 6 hari Syawal, lalu dia melakukan puasa 6 hari Syawal, setelah itu melakukan qadha Ramadan 10 hari itu, kami katakan bahwa Anda dengan puasanya sedang seperti itu tidak akan mendapatkan ganjaran puasa Syawal. Nah, ini dipertegas. Jadi intinya apa? Maksudnya lebih utama mengqadha dulu puasanya, karena kesempatan untuk Syawal itu masih ada 30 hari bulan daripada 1 Syawal itu. Maka keutamaan mengqadha ini sangat penting, karena mengqadha itu hukumnya wajib, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Jadi lebih utama kita mengqadha dulu bagi ibu-ibu. Jangan diremehkan mengqadha karena haid kemarin. Masih ibu-ibu ada yang bolong karena haid, itu pasti. Ya, maka
maka diutamakan untuk mengqadha, jangan ditunda-tunda. Ya, mentang-mentang masih 11 bulan lagi, ntar aja atau ntar cicil, ntar ini dan seterusnya. Ya, tapi tatkala dia mengqadha, kalau dia dulu menyelesaikan, bapak-bapak diingatkan ibu-ibunya, mumpung masih ada bersama tinggal beberapa hari, kalau kemarin misalnya dia haid 5 hari, 6 hari, masih ada kesempatan. Ya, karena hadiahnya akan mendapat. Kalau dia mengqadha lalu dilanjutkan bulan di puasa 6 hari di bulan Syawal, ataupun tidak mendapatkan misalnya bulan Syawal atau dia berpuasa 6 hari, maka tetap dia akan mendapatkan fadilah daripada keutamaan bulan Syawal tersebut. Maka di sini harus daripada kita sebagai suami, begitu juga kita sebagai istri harus mengambil peranan, jadi supaya bisa mempercepat daripada amal ibadah yang baik itu sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW mensyaratkan untuk mendapatkan ganjarannya itu dengan ketentuan bahwa puasa Syawal itu kembali lagi ya dilakukan setelah puasa Ramadan. Sebab beliau bersabda, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa Syawal, siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu mengikutinya dengan berpuasa di bulan Syawal, nah, maka di sini dikatakan bahwa kesimpulannya siapa saja yang melakukan puasa 6 hari Syawal sebelum menunaikan puasa Ramadan tidak akan mendapatkan ganjarannya. Jadi ini hadisnya redaksinya sudah jelas ya. Yang shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan thumma atba'ahu, kemudian dia mengikuti puasa 6 harinya di bulan Syawal. Jadi tidak konteksnya harus penuh dulu puasa. Ya. Dan kata lain, kalau dia belum mengqadha puasanya di ketinggalan di Ramadan itu sendiri, maka fadilah Syawal itu tidak dapat sama sekali. Ya, karena diutamakan mengqadhanya terlebih dahulu. Lalu berikutnya yang terakhir, menunda shaum dan hari Syawal karena masih keliling untuk silaturahim. Jadi terus melakukan atau enggak? Ya, ternyata disuguhkan hidangan, sudah berpuasa disuguhkan hidangan lagi, niat puasa diajak makan lagi, nyemil lagi dan seterusnya oleh keluarganya. Apa yang harus kita lakukan? Maka tidak apa-apa yang kita atau tidak masalah kita melakukan puasa Syawal tersebut masih di lingkup bulan Syawal, atau dia tetap mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi tentang bagaimana orang yang lebih mengutamakan daripada hidangan atau lebih mengutamakan daripada menghormati daripada tuan rumah tatkala dia berada atau bertamu di tengah-tengah masyarakat. Ya, apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi tentang di sisi lain tidak puasa sunnah karena memuliakan tamu atau menghormati tuan rumah yang telah repot memberikan atau menyuguhkan daripada hidangan yang sudah dihidangkan. Maka di sini jangan subhanahu wa ta'ala, bahwa ini pentingnya ya kita untuk bisa memahami dari setiap hukum, begitu juga perbedaan pendapat daripada ulama. Jangan sampai kita terperangkap di dalam satu pendapat dan mengambil keputusan atau harus tidak legowo dengan pendapat yang lain. Baik, ada pertanyaan? Ada sedikit ya. Monggo ya. Pak, itu lima ya ada. Itu tolong perhatian dan penjelasan dari Rasulullah. Jadi ketika saya dari tempat semacam itu sepakat ya bahwa puasa Syawal itu memang ada ya. Makanya bagaimana seandainya kita berpuasa, sebelumnya puasa Syawal cuma tidak 6 hari dengan suatu hal, satu hari, 2 hari, 3 hari, itu nilainya apakah termasuk puasa Syawal atau tidak bernilai sama sekali? Nah, kemudian yang kedua, tadi kan perbedaan
Kalau sampai kan dia lebih sempurna kalau itu dijeda 1 hari kemudian 6 hari berturut-turut. Kemudian seandainya kita berpuasa tidak seperti itu, cuma mulai harinya Sabtu kali umpama Jumat kan ada yang mengatakan bahwa puasa itu sebaiknya dari Senin gitu. Nah, ini dalam rangka puasa sawal juga, Ustaz. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak tempatnya hari Sabtu gitu atau hari Jumat gitu? Atau boleh? Itu gitu aja. Baik, yang pertama setiap amalan yang kita lakukan kalau sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang pernah dicontohkan di Qodiyah Fi'liyah Takriyahnya, maka tetap ada ganjarannya. Cuma permasalahannya kalau sudah ada ketentuan jumlah waktu dan seterusnya, maka itu harus dilakukan memang di tempat dan waktu tersebut. Contoh, tatkala orang di Arafah, ya, tanggal berapa hukum di Arafah? Tanggal berapa hukum di Arafah? 9 atau 10? Ya? Ya? Tanggal 9 atau 10 hukum di Arafah? 10 Zulhijjah udah berapa lu? Hah? 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 10 Zulhijjah? Udah pulang. Nah, Lebaran ya? Lebaran tanggal berapa? Ya? 10-nya. Lebaran tanggal apa ya? Potong berubah ya? Ya. Jadi tatkala sudah disebutkan dalam hadis Ibnu tanggal 9 Zulhijjah tempatnya di sana. Nah, yang jadi perbedaan pendapat kemarin itu, ya, apakah 9 Zulhijjahnya di sini di Indonesia atau Zulhijjahnya di sono? Ya. Nah, konteksnya tatkala sudah ada hadis yang mengatakan tempatnya sama dengan Ramadan. Puasa Ramadan itu dikerjakan di bulan Ramadan. Tatkala kita berniat misalnya puasa Ramadan di luar Ramadan, sah atau enggak? Tidak sah. Ya. Akan tetapi kembali lagi tatkala kita tadi pertanyaannya adalah kalau niatnya kita berpuasa Syawal tapi ternyata enggak nyampe bulan dan enggak sampai selesai 6 hari, maka itu tetap menjadi nilai ibadah. Akan tetapi kembali lagi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu kembali ke sana. Nah, konteksnya apakah iman misalnya karena kita misalnya mengerjakannya karena apa namanya bikinnya nggak berturut-turut karena kesibukan dan seterusnya, ya, awal misalnya 2 hari, pertengahan 4 hari, terus sisanya ternyata kelolosan selesai bulan Syawal kan? Iya, niatnya itu tetap 6 hari, maka itu tetap menjadi amal ibadah, tetap dicatat menjadi ibadah, tetap menjadi pahala. Akan tetapi mendapatkan fadilah yang 100 tahun itu enggak. Nah, ini yang menjadi permasalahan lagi, ya, karena dikatakan bahwa di sini dalam hadis itu, ya, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, perhatikan redaksinya, lalu mengikuti 6 hari. Ya, baik itu pendapat kita ambil Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi tadi mengatakan boleh berturut-turut, mengatakan harus berturut-turut, ada yang mengatakan terpisah atau enggak ada masalah dua-duanya mau terpisah atau dia ini asalkan 6 hari saya di dalam bulan Syawal. Ternyata kita baru kerjain bulan 5 hari, lupa kita melanjutin yang 1 hari itu bagaimana? Maka tidak termasuk dalam konteks yang mustahab atau keutamaannya atau fadilahnya dapat. Nah, maka ini terjawab juga dengan pertanyaan yang kedua tadi, ya. Maka tetapi cara niat kita sudah ada, maka kembali lagi kepada babul niat, ya, dikulit berimanawat. Setiap amalan kita itu tergantung daripada niatnya. Maka itulah yang kita menjadi orang Islam. Tatkala baru niat saja sudah dicatat 1 kebaikan. Sampai hari itu kita melakukan kebaikan itu, entah itu nilainya menjadi berapa kali lipat, ya. Tapi tatkala kita tidak melakukannya pun itu sudah tercatat menjadi kebaikan. Kebalikannya tatkala kita melakukan sebuah dosa, kesalahan, ya itu belum dicatat sampai kita detik itu melakukan dan selesai melakukan kesalahan itu baru dicatat menjadi 1 kesalahan atau 1 dosa.
ini yang menjadi perbedaan. Seperti itu ya. Nah, jadi dua pertanyaan itu satu berkaitan tentang bagaimana kita sudah ada niat, tapi berikutnya ternyata kalau tidak melakukan yang berturut-turut, bagaimana fadilahnya. Lalu berikutnya yang perlu kita perhatikan, ya kan yang namanya makan, tatkala kita pergi dan segala macam itu kan itu termasuk ujian juga untuk melakukan saum ini, saum itu baik sunnah dan yang lain, baik ayamul bid, baik dengan puasa Daud, Senin Kamis dan yang lainnya, ya itu kan ada merupakan ujian juga, apakah bisa atau enggak. Yang berkaitan dengan tadi pertanyaannya, kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan hari Jumat Sabtu tidak boleh berpuasa. Nah itu kalau memang puasanya di luar yang menetapkan bulan. Kalau Syawal ini kan sudah dikontekskan oleh para ulama juga, itu pokoknya yang penting di bulan Syawal itu. Terserah nanti teksnya mau mulai dari bulan hari apa saja itu boleh, selama dalam konteksnya masih di bulan Syawal. Tapi kalau sudah keluar dari bulan Syawal, kata ini berbeda. Nah, di sana berlaku nanti lebih utama kita mulai puasa itu di Senin, nanti Kamisnya. Kan di sana ada kekhawatiran. Tatkala kita mulai puasa di hari Sabtu, sama kita takutnya nanti istilahnya ya, jadi ittiba atau tasyabuh. Ya, khawatir ada tasyabuhnya dengan orang-orang Yahudi yang melakukan hari Sabtu yang disebut dengan Yaum Sabat. Ya, yang mungkin beberapa pernah dengar. Baik, seperti itu. Lalu berikutnya saya mengatakan tadi bahwa setiap kita itu ada ujian, baik itu bisa melakukan atau enggak bisa melakukan. Sebagaimana yang hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya itu siapa? Al-anbiya, para nabi. Lalu siapa berikutnya? Tsumma as-salihun. Orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang tak taat kepada Allah biasa-biasa saja, itu ujiannya enggak bisa gitu. Ada yang mengatakan enggak. Ya, orang yang kaya santai atau orang yang kita lihat kehidupan kita sehari-hari, sholat, masih bolong segala macam santai-santai aja. Ada yang Rasul mengatakan seperti itu, yang paling berat ujian itu para anbiya. Dan berikutnya orang yang soleh, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ima cobaannya itu dengan sakit, ya kekurangan harta, atau dengan ujian-ujian yang lain yang mungkin orang secara umum tidak bisa akan menghadapi ujian itu yang mungkin bertubi. Kemudian siapa yang berat ujiannya? Cuma al-amtalu fal-amtal. Lalu berikutnya adalah orang-orang yang terkemuka atau orang-orang yang memang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kata Rasulullah SAW, orang-orang yang diuji ini adalah orang-orang yang sesuai dengan kadar agamanya atau kadar keimanannya kepada Allah. Jika agamanya kuat, maka ujiannya juga akan lebih besar. Kalau kekuatan agama atau pemahamannya itu cacat atau lemah, ya sebetulnya saja diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin berat pemahaman kita, semakin kita mengerti, semakin kuat keagamaan kita, ya, semakin kuat infak sedekah kita dan seterusnya, maka ujiannya akan semakin berat, ya, apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menganggap kita enteng saja, ya, tatkala kita sudah salat di waktu tepat waktu, ya, tilawah Quran masih tinggi, itu masih akan diberikan ujian terus, makin berat sampai benar-benar kita beristiqomah di dalam agama ini, gitu ya. Maka tidak jarang orang yang maaf, ya, dia sudah salat di waktu terjaga kuat, tapi ujiannya apa? Remeh sekali ujiannya, ya, salatnya terjaga, jamaahnya terjaga, tapi nggak sadar selesai keluar dari musala, ya, ada satu jamaah yang mancing, nadinya ngomongin saudara, kata-kata saudara, habis semua pahala di jamaahnya habis, pahala salatnya habis, ya belum sampai rumah, baru sampai setengah sini aja, udah habis.
memang seperti itu. Maka jemaah subhanahu wa ta'ala, maka pembahasan kita kalau tidak salah masih pembahasan tentang istighfar. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan istighfar itu. Dia kelihatan remeh tapi luar biasa. Maka Allah mengatakan di dalam surah kalau dalam surah An-Nur ya, di dalam bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang istighfar itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah menyampaikan ya di dalam surat Nuh 10 sampai dengan 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, memohonlah ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka tatkala kita minta ampun kepada Allah dengan beristighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan bagi negeri yang gersang, yang petaninya kering kerontang, mendapatkan musim menceklik. Tatkala dia beristighfar, maka di sana tatkala salat istighfar itu meminta memperbanyak istighfar kepada Allah, sebanyak-banyak istighfar kalau mau diturunkan hujan. Tatkala kita melaksanakan salat meminta diturunkan hujan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Enggak itu saja. Ayat ke-11 itu mengatakan wa yumdidukum bi amwal. Orang yang beristighfar itu akan dicukupkan harta, dimudahkan diberikan rezeki oleh Allah. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Selesai harta diberikan, begitu juga tatkala dia susah mendapatkan keturunan, baik anak atau cucu, akan diberikan dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan keturunan. Ya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Begitu juga dengan petani, tukang kebun, tukang peternak dan segala macam itu yang usaha dalam ekonomi, ya, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang beristighfar itu akan diberikan kemudahan rezeki, ya, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Maka ujian yang diberikan Allah yang bertubi-tubi, ya, baik itu dari harta, ya, fisik, sakit, ya, keluarga dan lain semacamnya, karena kita diuji karena kesolehan ketaatan kita, maka tatkala kita hadapi itu dengan kesabaran dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan begitu banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi dengan silakan. Kalau niat kodok dibarengi nama sunat sawan boleh. Ya, tadi di awal kita sudah bahas, ya, karena tersendiri qada itu adalah Ramadan, ya, karena puasa kita tertinggal, ya, jadi maka tetap dibarengi membarenginya misalnya dengan niat puasa Syawal itu tidak bisa. Qada yang qada, ya, niat Syawal ya Syawal. Sama dengan pemahaman orang yang dulu. Jadi sebelum kita ngaji, ada orang yang berniat berkurban, sekalian dengan akikah, ya, itu nggak bisa, ya, ketentuannya berbeda. Kalau dia kurban sudah ketentuannya di Idul Adha. Kalau akikah boleh kapan saja sebabnya, itu sudah beda. Lalu tujuannya juga berbeda. Akikah itu sababnya karena anak yang lahir dan dicukur rambutnya. Kalau kurban itu memang sudah syariat yang ditetapkan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan sudah ada dalil dalam Al-Quran, dan itu sudah jelas waktunya, ya, berapa jumlahnya dan seterusnya. Tidak bisa dibaru, ya. Ya, jadi ini yang menjadi tidak ada urusan orang yang sudah akikah dengan orang yang kurban, mana yang lebih dulu, nggak diterima kurbannya orang yang belum akikah dan yang lain. Urusannya berbeda. Kurban yang akikah. Tapi lebih utama tatkala kita
mengkondisikan diri dan keluarga kita lebih baik berakikah. Tapi konteksnya bagaimana? Rasulullah SAW itu satu menyembelih akikahnya, ya kurbannya. Beliau berniat mengatakan ini kurbanku ya Allah atas nama diriku, keluargaku dan keturunan dan umatku. Secara fikih sebenarnya kita ini sudah dikurbankan oleh baginda Rasulullah SAW, gitu ya. Tapi kembali lagi kalau kita sudah ada mempunyai kelebihan rezeki, kelebihan daripada harta dan mampu untuk berkurban, maka harus segera untuk berkurban, gitu ya. Maka itu syariat kurban sendiri. Jadi Rasulullah SAW itu sudah mengorbankan diri beliau sendiri dengan satu sembelihan, dengan anak cucu keturunannya, dengan umatnya seluruhnya. Itu dalil yang sudah jelas. Gitu ya. Gimana? Termasuk niat yang puasa sunat Senin Kemis juga tidak boleh dibarengkan. Jadi kita kodok nih, mengkodok sekali kepala itu. Puasa Senin Kemis gitu. Jadi nggak boleh juga itu. Kalau konteksnya adalah pokok dikerjakan di hari Senin dan Kamis, ya karena di sana ada puasa sunnah, maka yang lebih utama itu niatnya untuk apa? Niatnya pertama mengkodok, ya berarti mengkodok. Tapi ingin mendapatkan fadilah puasa Senin Kamis, ya tatkala kita berubah niat, maka akan berubah niatnya jadi yang ibadah yang dilakukan ini. Sama halnya begini. Tatkala kamu mengerjakan sholat isya, ternyata yang terucap niatnya sholat subuh. Sah nggak sih kira sholatnya? Nah, tatkala awal lupa sampai dengan salam, nggak ingat, ya sampai dengan pulang, sampai tidur, sampai berhari-hari, ya bulan depan baru hidup ingat misalnya seperti itu. Maka puasa sholat yang dikerjakan pada hari itu dia sah. Tapi tatkala kita misalnya ingat di tengah sholat, Allah niat usolli fardhu isya'i arba'atin istaqbilal qiblati wa umat fadla lillahi ta'ala. Yang terucap salat subuh arba'atin katanya. Tapi tatkala Allah takbir mendapat satu rakaat atau belum dia rukuk, dia ingat ada di niatnya subuh padahal isya, maka otomatis langsung batalkan salat dan rukun niat kembali. Gitu ya. Jadi tidak bisa dicampur dengan niat itu sendiri. Tapi kalau dikerjakan tadi fadilahnya kembali lagi ada di bulan-bulan yang memang ditentukan ada fadilahnya, maka bagian daripada pahala yang itu akan dapat, tapi jangan sampai berubah niatnya. Ya tetap niatnya dia sunnah, ya sunnah, Allah yang Allah seperti itu. Ya, niatnya masing-masing Pak. Ya. Baik, ada yang lain? Monggo. Ada bacaan khusus untuk niatnya saum Syawal. Niatnya apa? Atau hanya niat kalau nanti aja kita Puasa Syawal. Ya, jadi kembali lagi untuk niat dijelaskan tadi mau pakai bahasa Arab, bahasa Sunda, mau bahasa Indonesia, ya selama bahasa yang digunakan itu adalah bahasa kita manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sami'un Alim. Ya Allah itu Maha Mafhum, Maha mendengar. Ya, jadi tatkala kita berniat puasa sunnah Syawal, niatkan saja untuk puasa sunnah Syawal dari awal misalnya hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Ya tatkala kita kembali lagi, ya karena ada sebagian ulama mengatakan tatkala terlupa niat, ya tatkala puasa sunnah, ya tatkala kita pagi bangun itu berniat itu sudah sah. Tapi berbeda dengan puasa wajib Ramadan. Kita memang memasang niat itu dari semenjak maghrib. Itu di mazhab Syafi'i. Maka tatkala kita berniat nawaitu shaum Ramadan ada ikhlas di syahr Ramadan hadhihi sanati fardhillah. Hadhihi sanat tahun ini berarti satu bulan penuh ini di tahun ini itu sudah mewakili sebenarnya niat kita. Tapi kehadiran di mazhab Syafi'i dari setiap awal masuk di maghrib itu sudah memasang niat untuk berpuasa Ramadan besok. Tatkala kita menyebut sebulan penuh itu di mazhab Syafi'i mengatakan itu sudah terwakili. Ya. Jadi awal bulan Ramadan hari pertama, ya hadhihi sanati, misalnya dengan Syawal di syahr Ramadan sebulan penuh di tahun ini, itu sudah mewakili hari pertama sampai hari ke-30 atau hari 29.
Tapi di masjid untuk hati-hatian itu diulang lagi niat kita. Sejak mulai pertama di maghrib sudah mulai memasang niat untuk berpuasa besok, gitu ya. Dan terakhir-akhirnya itu adalah apa? Sahur atau mau sakit terakhir dan orang nggak bersahur, gitu ya. Akan tetapi di sana di wafiasnya umur yastaghfirun. Apabila lagi beristighfar. Para ulama sahabat itu tatkala sudah waktu sahur datang itu mereka memperbanyak istighfar sampai selesai Quran tutup semua, sholatnya diselesaikan, tahajudnya, tilawahnya diselesaikan, tatkala waktu sahur ya akan menjelang datangnya subuh itu mereka perbanyak istighfar minta ampun kepada Allah. Ya, karena itu dapat diistijabah doa, meminta istighfar, ampunan dan seterusnya. Allah. Baik, kita cukupkan. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan istiqamah kepada kita. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar kita. Astagfirullahaladzim. 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 Atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma